Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dosen Bapak Muhammad Sogi MPD yang sudah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kami pada pagi hari ini, dan terima kasih pula kepada teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan hadir pada pagi hari ini. Di sini kami akan membahas tentang hakikat konstitusi bagi kehidupan bernegara. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fasyafta Ramadhani selaku moderator pada pagi hari ini, dan di sebelah saya ada pemateri pertama yaitu Reko Harisari, dan saya pemateri kedua, dan selanjutnya pemateri ketiga ada Rian Fadhimi, pemateri keempat, pemateri Rizky Aulia, dan pemateri kelima, Nur Maili, dan pemateri keenam yaitu Rizky. selanjutnya pemateri pertama yang akan dibacakan oleh Reva Octavia Sahaja S. Silakan. Baik, pengertian konstitusi. Secara umum, konstitusi adalah seperangkat aturan dasar yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Adapun menurut para ahli, yaitu pertama Herman Heller yang membagi tiga pengertian dari konstitusi. Yang pertama, konstitusi dalam arti sosiologis dan politis. Dalam arti sosiologis dan politis, konstitusi sebagai kenyataan dalam kehidupan masyarakat atau bagaimana kekuasaan benar-benar dijalankan. Yang kedua, konstitusi dalam arti yuridis, yaitu konstitusi sebagai hukum, sebagai aturan hukum sebagai aturan hukum yang mengikat. Dan yang ketiga, konstitusi dalam arti tertulis, yaitu konstitusi sebagai naskah resmi, contohnya Undang-Undang Dasar. Nah, yang kedua, menurut Ferdinand Lassalle berpendapat bahwa konstitusi adalah cerminan hubungan kekuasaan yang nyata dalam suatu negara. Yang ketiga ada Casey Ware yang berpendapat bahwa konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan yang berisi aturan-aturan tentang bagaimana negara dijalankan. Dan yang keempat ada AVDC yang berpendapat bahwa sekumpulan konstitusi adalah sekumpulan aturan yang mengatur pembagian dan pelaksanaan negara. Dan yang kelima, menurut Strong, yaitu konstitusi adalah kumpulan kekuasaan, yaitu kekuasaan pemerintah dan hak rakyat dan hubungan antar keduanya. Baik itu saja pengertian dari konstitusi. Selanjutnya, adapun fungsi konstitusi yaitu sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan negara. Konstitusi berfungsi mengatur kekuasaan, menentukan struktur lembaga negara serta menjadi alat pengendali agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Selanjutnya, adapun tujuan konstitusi yaitu untuk menciptakan kehidupan yang bernegara yang adil, tertib, dan stabil.
membatasi kekuasaan, hak dan kewajiban negara agar tidak membatasi kekuasaan, hak dan kewajiban negara, membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenangan, serta mewujudkan kesejahteraan umum sesuai dengan cita-cita negara. Jadi dengan adanya konstitusi ini diharapkan pemerintah terciptanya pemerintah yang demokratis dan sesuai dengan hukum negara. Selanjutnya saya akan menyampaikan jenis-jenis konstitusi. Nilai-nilai dalam konstitusi. Nilai-nilai dalam konstitusi adalah prinsip-prinsip dasar atau norma yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan kehidupan negara. Nilai-nilai konstitusi mencerminkan cita-cita, tujuan serta pandangan hidup suatu bangsa yang yang dituangkan dalam aturan dasar negara. Hakikat nilai konstitusi yang pertama merupakan inti makna dari konstitusi, yang kedua sebagai pedoman penyelenggaraan negara, yang ketiga bersumber dari Pancasila, yang keempat harus diterapkan dalam kehidupan nyata. Selanjutnya jenis konstitusi. Yang pertama jenis konstitusi yaitu nilai dasar yaitu nilai utama atau Pancasila. Yang kedua nilai instrumental yaitu aturan dalam pasal-pasal. Yang terakhir yaitu nilai praktis. Penerapan harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya pentingnya nilai konstitusi. Yang pertama sebagai pembentukan hukum, yang kedua sebagai penyelenggaraan negara, yang ketiga sebagai pelindung hak warga negara, yang keempat sebagai pengontrol kekuasaan, yang terakhir sebagai penentu arah tujuan negara. Nilai dalam konstitusi sangatlah penting. Yang pertama untuk menjamin ketertiban negara, yang kedua untuk menjaga hak asasi manusia, yang ketiga untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, yang keempat untuk menjaga keadilan dan persatuan. Nilai-nilai Pancasila dalam konstitusi. Yang pertama ketuhanan, yaitu kebebasan beragama, yang kedua kemanusiaan, yaitu menghargai hak asasi manusia atau HAM, yang ketiga persatuan, yaitu menjaga keutuhan negara, yang keempat kerakyatan, yaitu demokrasi atau musyawarah, yang kelima kerakyatan, yaitu kerakyatan sosial, yang kelima keadilan sosial, yaitu kesejahteraan rakyat. Lalu bagaimana contoh penerapannya? Yang pertama taat kepada hukum, yang kedua menghargai hak orang lain, yang ketiga mengikuti pemilu, yang keempat bersikap adil. Lalu materi yang selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis konstitusi. Apa itu jenis-jenis konstitusi? Jenis konstitusi adalah pengelompokan konstitusi berdasarkan kriteria tertentu seperti bentuk, sifat, nilai, cara perubahan, dan sistem pemerintahan. Yang pertama berdasarkan bentuknya, yaitu berbentuk tertulis dan tidak tertulis. Yang kedua bersifat berdasarkan sifatnya, yaitu sifat kaku dan sifat fleksibel. Yang ketiga berdasarkan nilai atau pelaksanaannya. Yang pertama normatif, yang kedua nominal, yang ketiga semantik. Selanjutnya berdasarkan cara perubahannya. Yang pertama derajat tinggi, yang kedua derajat tidak tinggi. Selanjutnya berdasarkan sistem pemerintahan. Yang pertama
keberagaman kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu hak mendapatkan pendidikan, seperti kita dapat bersekolah dimanapun tanpa adanya diskriminasi. Contoh kedua yaitu bebas berpendapat, seperti kita bisa menyampaikan opini kita di dalam kelas atau di media sosial tanpa dengan bertanggung jawab. Materi kedua yaitu hubungan konstitusi dengan sistem ketatanegaraan. Hubungan konstitusi dengan sistem ketatanegaraan adalah yang mengatur pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, dan pembatasan pembagian kekuasaan. Contohnya dalam setiap 5 tahun kita dapat sebagai warga negara kita dapat menggunakan hak pilih untuk memilih presiden atau anggota DPR, DPD atau DPRD. Sistem ketatanegaraan bekerja menyelenggarakan pemilu berdasarkan aturan konstitusi tersebut. Saya akan membahas tentang perubahan amandemen konstitusi nasional. Amandemen adalah perubahan atau penyempurnaan terhadap konstitusi tanpa mengubah dasar negara. Di Indonesia, amandemen dilakukan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 agar sesuai dengan perkembangan zaman. Amandemen dilakukan karena satu, kekuasaan presiden terlalu besar. Kedua, kurangnya perlindungan HAM. Ketiga, sistem demokrasi belum berjalan baik. Yang keempat, adanya tuntutan reformasi. Tujuan amandemen yaitu yang pertama, membatasi kekuasaan pemerintah. Yang kedua, menjamin hak asasi manusia. Yang ketiga, mewujudkan demokrasi. Yang keempat, memperbaiki sistem ketatanegaraan. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen dilakukan sebanyak 4 kali pada masa reformasi. Pada tahun 1999, pembatasan masa jabatan presiden. Pada tahun 2000, penambahan pasal HAM. Pada tahun 2001, presiden dipilih secara langsung. Pada tahun 2002, pembentukan Mahkamah Konstitusi. Baik, saya menjadi teman. Saya membahas materi saya yaitu contoh penerapan konstitusi dalam kehidupan bernegara dan konstitusi sebagai dasar negara. Konstitusi adalah aturan tertinggi yang dimiliki oleh negara. Semua masyarakat, pejabat, presiden apapun itu harus tunduk kepada konstitusi. Contoh nyata konstitusi dalam kehidupan bernegara. Dalam bidang hukum, pemilu 5 tahun sekali, pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945, semua masyarakat harus mengikuti pemilu 5 tahun sekali. Contoh pemilu presiden, DPR, DPD atau DPRD yang sesuai dengan aturan yang sudah diterapkan dalam konstitusi. Pasal 22E memiliki 6 ayat. Yang pertama yaitu pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap 5 tahun sekali. Yang kedua, pemilu umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan DPR atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota perwakilan daerah, anggota perwakilan rakyat daerah atau presiden dan wakil presiden. Yang ketiga yaitu peserta pemilu umum untuk memilih anggota Dewan DPR, DPD, DPRD adalah partai politik. Yang ketiga yaitu peserta
peserta pemilu umum untuk memilu anggota DPRD, DPR, atau DPD secara mandiri atau secara keseluruhan. Materi kedua saya yaitu konstitusi sebagai dasar negara. Konstitusi adalah dasar negara karena konstitusi itu adalah fondasi utama untuk menjalani sebuah negara. Maksudnya konstitusi sebagai dasar negara yaitu dasar hukumnya tinggi. Dasar hukumnya tinggi kayak semua undang-undang nggak boleh melanggar atau melawan undang-undang dasar 1945. Kalau undang-undang melawan atau melanggar undang-undang 1945, maka MK akan maju untuk membatalkan semua undang-undang tersebut. Kayak pasal 56 Undang-Undang Pemda 2014. Pasal 56 Undang-Undang Pemda memiliki dua ayat yang itu kepala daerah memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Yang kedua, dalam memimpin pelaksanaan urusan pemerintah sebagaimana disebut di ayat 1 berusaha bahwa kepala daerah mempunyai tugas. Contohnya kayak memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang sebagaimana yang pemerintah berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama konstitusi. Kayak di aturan negara. Aturan negara memiliki 3 aturan, yaitu bentuk negara republik. Yang kedua sistem pemerintah yaitu presidensial. Terus yang ketiga pembagian kekuasaan yaitu yang satu eksekutif, yang kedua legislatif, yang kedua yudikatif. Terus ada juga kontrak sosial masyarakat pada Undang-Undang Dasar 1945. Kontrak sosial masyarakat pada Undang-Undang Dasar 1945 yaitu perjanjian yang isinya apa maunya masyarakat negara Indonesia kepada negara, dan apa juga hak masyarakat kepada negara, dan apa kewajiban negara. Makanya ada pengubahan yang menyebut atap berkat rahmatullah, kemerdekaan itu dalam suatu undang-undang dasar 1945 sebagaimana yang pemerintah berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama konstitusi. Kayak di aturan negara. Aturan negara memiliki 3 aturan, yaitu bentuk negara republik. Yang kedua sistem pemerintah yaitu presidensial. Terus yang ketiga pembagian kekuasaan yaitu yang satu eksekutif, yang kedua legislatif, yang kedua yudikatif. Terus ada juga kontrak sosial masyarakat pada Undang-Undang Dasar 1945. Kontrak sosial masyarakat pada Undang-Undang Dasar 1945 yaitu perjanjian yang isinya apa maunya masyarakat negara Indonesia kepada negara, dan apa juga hak masyarakat kepada negara, dan apa kewajiban negara. Makanya ada pengubahan yang menyebut atap berkat rahmatullah, kemerdekaan itu dalam suatu undang-undang dasar 1945. Baik, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.